Kayak kemarin kan sempat viral juga sih di medsos. Iya. Kayak wali kota Tasikmalaya katanya apa yang sampah di LH itu. Dia telepon ini ABCD. Tapi kalau lihat KDM sendiri itu kan langsung terjun ke bawah. Saya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pada waktu itu PJ. Tadi pernah saya bilang bahwa ketika siapapun yang menjadi wali kota maka perangkat birokrasi ini harus ngebaris. Nah sekarang itu kan terkesan tidak, Kang. Masih membawa embel-embel pilkada gitu. 40 sekolah SD itu tidak ada kepala sekolahnya, Kang. Berapa? 40. Menunjuk PLH. Besok lusanya PLH itu lagi. PLT, kita nunjuk PLT-nya itu lagi. Ya. Saya tanya, ini SDM daripada pemerintah kota yang sesuai dengan sebelumnya itu masih banyak, tapi kok kenapa itu lagi? Itu yang jadi penyakitnya itu lagi. Ini wali kota itu kelihatannya itu seremonial, kerjanya seremonial saja, terus jargon lari, misalkan lari. Nah, di sisi lain wakil wali kota itu sudah kelihatan sebetulnya, kan? Sudah kelihatan masuk misalkan terakhir di kelurahan mana gitu, dia masuk dengan masyarakat seperti ini. Gimana masyarakat mau sehat? Para pelaksana pelayanan ini juga diduga kurang sehat. Betul. Kan bingung. Ya memang kurang sehat. Nah justru itu saya bingung sampai ke arah tidak sedikit ASN yang SK-nya di bank, tunjangannya kadang di bank emok gitu loh. Ada. Jadi habis. Ya, sedangkan dia harus dituntut ke kantor pakai bensin, motor nggak jalan, mobil nggak jalan kalau nggak ada bensin. Kalau masalah ketidakmampuan wali kota, saya percaya kepada Pak Piman, dia mampu. Ya. Dia mampu. Cuman ruang gerak. Artinya? Ya orang-orang yang di sekitar lah, yang harus mensupport. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh kawan saya. Beliau adalah salah satu praktisi hukum, pemerhati kebijakan pemerintahan, dan beliau juga aktif di Peradi. Dan beliau juga mempunyai LBH Merah Putih. Ini dia Kang Endra Rusnendar SH. Udah jeng kepangkat. Baik, bincang-bincang di kesempatan hari ini sebenarnya kita akan membicarakan tentang kota kita, Kang, kota Tasikmalaya, landscape kota Tasikmalaya. Pasca pemilihan pilkada kemarin kita punya wali kota baru, Kang. Nah, wali kota baru ini ya sebetulnya mah kita ingin bertanya 100 hari kerja, dan sebenarnya 100 hari kerja itu tidak ada undang-undangnya. Harus berbuat apa ya? Apa yang akan diproses. Tapi itu juga kebiasaan di kita bahwa 100 hari kerja pasangan wali kota baru ini sudah sampai sejauh mana? Satu itu. Terus kedua, kelihatannya kota Tasikmalaya ini sedang tidak baik-baik saja, Kang, di wilayah birokrasi, termasuk di wilayah kebijakan-kebijakan yang memang kelihatannya anomali, Kang. Gimana, Kang, menurut Kang? Gambaran ini, Kang. Kalau menurut saya sih 100 hari kerja itu nggak ada dasar hukumnya. Betul. Nggak ada. Itu mah kalau menurut ini umpamanya sih seperti hal apa ya? Kayak janji-janji kampanye ketika kampanye 100 hari kerja mau bikin kita ini gitu. Tapi mungkin dengan gaya atau cara pimpinan baru dengan pimpinan sebelumnya itu pasti beda ya. Nah, mungkin ada yang lambat, ada yang cepat. Yang saya khawatirkan itu lambat, apalagi tidak sama sekali. Itu kan di sana. Menarik deh, Kang. Menarik, Kang, gitu, Kang. Menarik. Karena terkait kota gitu lah, Kang.
Karena kalau kita merujuk semua di Jawa Barat itu bukan hanya di Jawa Barat, ya di Indonesia ya, khususnya Jawa Barat itu merujuknya ke KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Kalau melihat Kang Deddy Mulyadi itu bagus, sangat bagus. Kalau menurut saya bagus, realistis. Iya. Jadi ketika dia ngobrol, jadi bukan hanya menyalahkan tapi dengan membantu. Eksekusi langsung ya. Sosialnya itu kena eksekusi langsung. Ketika saya melihat potret kota Tasikmalaya yang memang ya mungkin kalau Ya, nggak apa-apa, kita bebas aja Kang. Kita bebas aja Kang. Nggak apa-apa. Jadi gini, seremoni hanya lihatnya di acara A, di acara B, di acara C gitu kan. Wali kota seremoni ya. Bisa diduga seperti itu. Ya. Gitu kan. Kalau menurut saya sih kayak kemarin kan sempat viral juga sih di medsos. Iya. Kayak wali kota Tasikmalaya katanya apa yang sampah di LH itu. Iya. Dia telepon ini ABCD. Tapi kalau lihat KDM sendiri itu kan langsung terjun ke bawah. Nah, menarik nih Kang. Kalau KDM itu kan langsung eksekusi, padahal antara wali kota terpilih dengan KDM itu kan satu partai kan. Minimal ada tetesannya gitu dari KDM. Ternyata kan tidak ada di kota Tasikmalaya. Kalau saya lihat gitu. Kalau peribahasanya mah gini, pun kata Sundanya mah uyah mah mau TS ke Jepang gitu. Kehandapan gitu ya. Ini mah ke Jepang tuh kehandap acara. Ya itu. Maksudnya gitu. Nah terkait ini kayak yang sedang hangat-hangatnya di kota Tasikmalaya itu tentang Pranata atau Pranata birokrasi. Nah dilihat sampai saat ini kan banyak SKPD atau OPD yang kosong. Artinya rangkap jabatan ada, tapi rangkap jabatan. Nah ini kan presiden buruk sebetulnya. Sementara rakyat itu kenapa demikian? Karena PLT kan terbatas, tidak seperti definitif, katakanlah seperti itu. Nah rakyat yang jadi korban, sementara OPD itu perpanjangan tangan dari dari wali kota. Sampai kan rumor sekarang kalau tidak salah muncul tuh di media bahwa wakil wali kota itu marah-marah gara-gara OPD. Padahal sebetulnya kalau memang OPD-nya sudah siap, siapapun itu sudah harus berbaris dong. Walaupun misalkan pada saat lagi kontestasi ada yang pro ini, ada yang pro A, ada yang pro B. Tapi ketika sudah menjadi siapapun itu, ini kan konsekuensinya harus berbaris. Kenapa Kang ini kan? Kalau menurut saya sih Pak Wakil Wali Kota Tasikmalaya ini kurang tepat. Kalau bilang bahwa saya lihat di salah satu media online ya. Kalau kayak dilihat dari salah satu media bilang bahwa ini kurang kompak lah, disemprot lah, ABCD lah gitu. Kalau menurut saya sih harusnya dengan persuasif ya ke bawah. Gak perlu diumbar sebenarnya. Gak perlu ngapain diumbar. Apakah dengan umbaran tersebut itu bisa menyelesaikan persoalan? Enggak, saya nggak bilang permasalahan ya. Ini bilangnya persoalan. Disemprot lah, ABCD lah gitu. Baik buruknya juga itu di tatanan internal mereka. Ya. Jadi para eselon 2, apalagi eselon 2 di sini itu kebanyakannya bisa dibilang ada yang putra daerah. Yang tahu kultur, ya. Jadi terkadang ini Pak Wakil Wali Kota di sini memang orang Tasik katanya, dari Tasik apa orang Tasik? Dari Tasik dan orang Tasik. Tapi dia juga tidak 100% tahu kultur Kota Tasik. Seperti apa? Secara empirik itu di lapangan itu seperti apa? Hanyanya berpikirnya teoritis. Bla 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 bla. Jadi penyakit di Kota Tasik itu memang kembali lagi pada sistem pemerintahan. Ya kalau boleh nggak saya bocor-bocoran nih kan? Nggak apa-apa. Boleh saya bocor-bocoran? Bisa. Di 2023 itu saya pernah melaporkan suatu sistem di pemerintahan. Apa? Saya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Pada waktu itu PJ Pak CK ya, CK. Saya melaporkan sampai ke Kejaksaan Agung. Gunung Mudar tuh. Iya. Karena masuk ke Pitsus, dimasukin ke Pitsus. Kenapa di situ?
Karena di situ ada pelanggaran dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Permenpan RB itu di nomor 22 2021. Itu sudah jelas di pasal 58 sama pasal 59 itu berbeda. Di pasal 58 itu PLH selama 30 hari. Pengangkatan PLH selama 30 hari. PLH ya. Kalau PLT itu 3 bulan. 3 bulan. Garis miring diperpanjang satu kali perpanjangan. Periode. Betul. Di luar daripada itu, berarti SK tersebut tidak berlaku. Nah ini sebenarnya di Kota Tasik itu banyak yang melebihi daripada itu. Di birokrasi. Gitu. Jadi gini, kalau dalam ilmu hukum yang saya pelajari, saya juga sih sebenarnya masih belajar ya. Masih belajar baru keluar kemarin. Wah jauh tuh sama senior-senior dari Peradi. Nah kayak gitu. Ada istilah lex superior derogat lege inferior. Lege inferior ya. Dalam artian gini, aturan yang sifatnya lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sifatnya lebih tinggi. Itu dalam dunia hukum. Dan ada lagi yang dibilang prosedur istihad berlaku. Jadi hukum itu tidak akan terbentuk ketika prosedur tersebut itu tidak ditempuh. Nah ini saya lihat waktu 2023 keputusan wali kota seakan-akan nih mengalahkan permen ini. Pada saat itu. Saya laporin tuh. Saya laporin, tembusin Menpan RB. Ya akhirnya ada yang ya komunikasi ngobrol. Kalau saya sendiri sih di sini sebagai, kalau saya lebih tepatnya itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih Tasikmalaya. Gitu. Saya lebih ke pendekatan, lebih ke pencegahan. Ya sebelum adanya kejadian kami coba mencegah. Bukan setelah rame baru kita cegah. Itu mungkin tidak semua ya. Cuman saya lihat udah kejadian baru. Nah, itu Kota Tasik. Biasa itu. Baru reaksi ya. Di Indonesia kan biasa setelah kejadian baru ada hukum. Jadi kalau saya melihat Indonesia itu terlalu global juga. Tasik lah. Nasional Tasik ya. Di Tasik itu memang seperti itu. Jadi aturan ini seakan-akan ini A B C D. Padahal itu salah. Kalau menurut saya kurang tepat gitu. Salah, Bapak mengambil sebuah kebijakan harusnya itu berdasarkan satu rekomendasi. Itu kan udah jelas. Permenpan RB mengeluarkan itu seperti derivat itu kan turunan ya. Itu harus mengacu ke atas gitu. Bukan si NAE dewe gimana di bawah. A B C D. Ini kan harus ini. Itu salah. Nih, menarik ketika masuk ke wilayah itu menarik. Nah, kenyataan di lapangan kan seperti ini kan. Artinya ini dilaporin loh Kang. Iya, ada kurang lebih kalau tidak salah ada 8 SKPD ya. Ada 8 7 atau 8 lah. 8 yang yang kosong. Artinya sama PLT tersebut. Sebetulnya saya sederhana sih berpikirnya begini. Tadi pernah saya bilang bahwa ketika siapapun yang menjadi wali kota maka perangkat birokrasi ini harus ngebaris. Nah sekarang itu kan terkesan tidak Kang, masih membawa embel-embel pilkada gitu. Padahal sebetulnya itu ada yang bisa menyelesaikan itu, salah satunya Sekda. Sekda kan jenderalnya birokrat. Kenapa tidak Sekda itu ngariung, merapatkan, oke lah sekarang mah pilihan boleh berbeda segala macam. Tapi setelah terpilih, misalkan setelah terpilih wali kota, ya kita baris lah. Artinya yuk kita majukan Kota Tasik. Nah sekarang ini kan tidak. Disinyalir memang ada kekuatan lain, konon katanya ada kekuatan lain yang memang mengganggu konstelasi ini. Ini salah satu contoh. Menurut Akang gimana tuh? Salah satu contoh yang saya tadi terusin ya. Yang saya tadi terusin. Itu waktu kejadian siapa tuh? Haji Andi ya. Oh ya. Haji Andi yang dapat di narkoba ya. Waktu itu kan. Ya. Dia nggak kerja itu selama 9 bulan. Katanya 9 bulan. Nah, terus saya tanya 2 pertanyaan. Berapa lama PLH Baplitbang pada waktu itu berjalan? Kurang lebih 9 bulan. Kalau melihat dari permen itu PLH yang satu bulan 1 SK, berarti 9 bulan harus 9 SK. Oh kalau PLH ya. Gitu loh. Kalau PLT 3 lah ya. Nah itu kenyataannya kurang daripada situ. Berarti beberapa bulan dia berjalan tanpa SK. Itu berjalan tanpa SK, lucu kan? Yang saya takutkan gini, dia menandatangani sesuatu hal atau tanda tangan. Udah jelas kalau TPP dia tanda tangani. Apakah bisa batal? Bisa batal. Justru yang saya takutkan ini dia menandatangani di DPR sebagai perwakilan.
pemerintahan mendatangkan sesuatu hal yang penting, ternyata bisa batal demi hukum. Nah, gitu. Tapi ketika saya sarankan seperti itu atau A B C D, ya mungkin kayak iya. Yang penting saya begini aja. Oke, saya nggak bakal terusin, tapi satu akui, perbaiki, oke, nggak jadi masalah. Kalau juga lautan hampura, kalau kata Sunda ini, apalagi orang gitu loh, maksudnya. Ya oke, kita kasih kesempatan. Tapi melihat di pasal 59, saya kan kemarin mempermasalahkan itu di pasal 58. Di pasal 59, di sini PLT. Ternyata PLT ada yang melebihi daripada 6 bulan. Apakah ini bukan potensi? Potensi. Kalau nggak percaya saya laporin besok lusa. Gitu loh. Siapa yang enggak? Karena apa? Melewati daripada 6 bulan. Fenomena itu ada ya? Itu ada. Kalau memang secara sistem sudah tidak taat terhadap aturan yang di atas, itu mau seperti apa? Gitu. Ya apalagi sekarang pemangku kebijakan sudah definitif ya, kepala daerah sebagai PPK ya, pejabat pembina kepegawaian. Nah apapun yang dilakukan oleh PNS ataupun eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu sebagai selaku PPK-nya itu ada di wali kota. Di wali kota. Kalau sekretaris daerah itu hanya membantu, mengakomodir. Oke, ini kan banyak saja, bukan hanya di OPD ya, bukan hanya di OPD eselon 2, eselon 3 bukan. Tapi juga merambah ke bawah nih kan. Merambah ke bawah ke salah satu dinas. Contohnya misalkan Dinas Pendidikan misalkan. Dinas Pendidikan itu sampai detik ini kan kepala sekolah itu 40 sekolah SD itu tidak ada kepala sekolahnya Kang. Berapa? 40 sekolah tuh. SD SMP. SD 43 kalau SMP kalau tidak salah 3. Yang 40 SD. Ini gimana nih? Semuanya PLT nih Kang. Artinya berarti kekosongan jabatan di sekolah-sekolah tersebut kan gitu. Sementara itu sangat berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan terhadap pelayanan masyarakat. Belum lagi OPD lain. Misalkan ada yang ngerangkap jabatan. Yang satu jabatan eselon 2 di OPD ini tiba-tiba PLT-nya di OPD ini. Nah, bagaimana bisa konsentrasi gitu? Yang lucunya gini. Kalau saya lihat nih, kalau boleh saya kritik. Saya berbicara terkait dengan jabatan, bukan pribadi. Terkadang kita menunjuk PLH. Besok lusanya PLH itu lagi. PLT, kita menunjuk PLT-nya itu lagi. Ya. Saya tanya, ini SDM daripada pemerintah kota yang sesuai dengan sebelumnya itu masih banyak, tapi kok kenapa itu lagi? Itu yang jadi penyakitnya itu lagi. Ini karena faktor kedekatan. Karena memang kualifikasi SDM-nya sesuai dengan kompetensi atau tidak. Nah, yang harus disalahkan siapa? Kalau memang seperti itu, tiba-tiba kembali lagi kepada Bapak Jaka, Kota Tasik, dan kebijakan daripada pimpinan daerah. Dan Bapak jangan sampai ada istilah nih. Ada istilah insinyur kesehatan. Kan ngaco ada insinyur kesehatan. Benar ada salah satu kepala bidang dokter hewan jadi masuk ke kesehatan. Itu kan ngaco. Jadi tidak sesuai dengan kompetensi. Berarti harusnya kita dianggap hewan kalau begitu ya? Kita dianggap hewan karena seperti ilmunya salah satu contoh seperti itu. Iya. Harusnya kalau pemerintahan kota dari sistem lah ya. Dari sistem. Apalagi kalau saya lihat dari beberapa media online, udah semprot ini bukan semprot. Itu permasalahan antum pribadi gitu loh. Di internal antum sendiri pemerintah ngapain semprot ABC di war-wargun gitu loh. Iya. Kalau di war-wargun kayak gitu, apakah selesai nggak permasalahan? Nggak bakal selesai. Ini menarik nih Kang. Pengen kelihatan gitu loh. Nggak perlu kayak gitu juga. Menarik bahwa itu permasalahan ada di ruang lingkup mereka. Ya ruang lingkup mereka juga lah. Nah ini sebetulnya kan ada yang bisa misalkan sekda, kembali lagi sekda, dia tuh punya hak ini kan, hak prerogatif. Artinya dia punya hak untuk menegur karena memang dia itu atau beliau ini sebagai jenderalnya PNS. Semua PNS katakanlah birokrat semuanya madep ke dia. Nah ini perannya gimana kalau begitu? Tidak salah kan kalau saya menyalahkan sekda. Yang saya tahu yang namanya teguran secara birokrasi pemerintahan itu bersurat. Bukan ditegur jupret, masukin ke media, pengen kelihatan bahwa dia itu tegas. Tegas dari mana? Yang dimarahin anak buahnya dia. Terus masyarakat pengen lihat dia itu marah-marah ABCD. Loh, ini masyarakat di bawah liatin kayak gini.
loh ini nih para pelayan kita itu pada parasea gitu. Terus siapa yang ngurus masyarakat siapa gitu loh. Ya. Nah ini, jadi saya itu sangat benar-benar mengkritisi di pemerintahan kota. Semuanya itu sadar diri lah, dedikasi, sadar diri, sadar terhadap tugas pokok dan fungsi yang melekat Di dalam tubuhnya, dalam dirinya ya. Di dalam dirinya itu, jadi jangan baper. Nah ini OPD di sini yakin kalau kata saya tidak semua seperti itu. Ya. Tidak semua seperti itu OPD, tapi itu sama saja dengan apa ya? Bukan tuduhan ya, anggapan ya mungkin kalau anggapan. Inilah ayat-ayat yang kepake lah gitu. Nggak perlu gitu oke gitu. Loh, borok sendiri kok diliatin sendiri sama antum gitu loh. Kata orang harusnya antum sendiri yang ngomong ke bawah. Panggil, bersurat, tegur, surat dulu. Ketika susah ditegur, ada lagi yang komplain bla 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 baru dia ngomong. Tapi ini enggak ada yang komplain, dia langsung tegur bla. Akhirnya Sekarang gini aja. Keuntungannya apa di mata masyarakat Kota Tasikmalaya ketika dia nyemprot OPD? Apa pengen dilihat jadi pahlawan? Setiap kepala OPD itu tidak seperti itu. Kata saya juga kembali lagi kepada kultur. Yang tahu kultur Kota Tasik siapa? Dia itu baru sekarang. Meskipun dia orang kota, gitu loh. Dulu orang Tasik. Tapi yang tahu perjalanan itu para OPD di sini udah pada tahu gitu. Oke, menarik tadi apa yang dikatakan oleh Kang Endra tentang perilaku katakanlah jangan marah di depan umum. Tapi kan begini Kang, taruh katakanlah wali kota itu atau ya taruh misalkan wali kota dan wakil wali kota itu baru, ya tidak tahu peta Tasik, oke seperti itu. Nah, minta dong masukan harusnya. Artinya kalaupun misalkan wali kota defend, birokrat ngomong dong bahwa Tasik teh levelnya seperti ini minimal ada apa namanya ada masukan gitu. Kalau saya ini ngelihatnya bahwa wakil wali kota ini karena mungkin dia membaca tapi pembacaannya itu tetap saja gitu tidak terkesan tidak ada kekompakan. Nah ini saya pikir wali kota atau wakil wali kota itu harus simbiosis mutualisme, satu itu. Terus keduanya dengan perangkat birokrasi pun itu harus timbal balik. Jangan hanya wali kota saja yang minta. Ya tolong dong birokratnya juga ngasih masukan. Mungkin saja ini sudah kelima selama 100 hari lebih lah katakanlah seperti itu. Tidak ada perubahan yang pada akhirnya kepalanya sudah mulai mumet segala macam, belum lagi persoalan internal mereka juga, misalkan belum lagi antara ya kita tahu lah ada kepentingan hidden agenda misalkan yang pada akhirnya memuncak, maka muncullah itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ini gimana Kang? Kalau menurut saya itu udah resiko jabatan. Ya. Udah resiko jabatan kan. Ya, namanya pilihan itu pasti berisiko. Ya, dan risiko kita harus mempertanggungjawabkan. Bukan membiarkan mana yang salah mana yang benar. Gitu loh. Misalkan gini, akan punya keluarga. Ya. Apa bedanya nih? Terus beberapa daripada keluarga akan melakukan sesuatu yang kurang baik. Apakah akan menyampaikan kepada orang lain di luar? Atau cukup ditegur di dalam? Tentu saja tidak. Tegur di dalam kan? Iya. Ini harusnya ditegur di dalam, jangan di luar, apalagi dipublish gitu. Dengan teguran tersebut itu apakah ada realisasi pembenahan? Apa ada realisasi ke arah yang lebih baik? Kalau menurut saya kurang kurang pas lah. Teguran ABCD, namanya jabatan itu risiko. Kata tadi Akang kan, wah ABCD. Loh. Kalau menurut saya, Bapak itu harus mempertanggungjawabkan harus mempertanggungjawabkan resiko yang Bapak pilih sendiri. Yang milih jadi wakil wali kota siapa? Iya, rakyat ya? Iya. Karena sebuah pencalonan. Iya. Nyalonin siapa yang milih? Dia sendiri kan? Betul. Berarti dia harus bersiko. Jangan sampai ini lempar batu sembunyi, jangan sampai seperti itulah, lempar batu sembunyi tangan. Gitu. Betul. Ya, ini bla bla bla. Inisiatif. Ketika seperti itu tegur ABC. Langsung contohin gitu. Makanya saya tetap mengacu kepada Deddy Mulyadi. Kenapa dia terjun ke bawah?
dicontohan, lalu begitu mau kayak contohan. Nah, secara konkret kita pilih antara wakil wali kota dan wali kota. Wali kota itu kelihatannya itu seremonial, kerjanya seremonial saja, terus jargon lari, misalkan lari. Nah, di sisi lain wakil wali kota itu sudah kelihatan sebetulnya kan, sudah kelihatan masuk misalkan terakhir di kelurahan mana gitu, dia masuk dengan masyarakat seperti ini. Mungkin saja dampak dari situ kok tidak ada respon nih dari OPD yang lain yang memang bersangkutan. Misalkan sementara yang satunya lagi lari. Saya jadi bertanya-tanya nih, apakah lari itu memang betul lari atau lari dari kenyataan, Kang? Maksudnya dari kenyataan ini persoalan Tasik memang seperti ini, anomali seperti ini, ambigu seperti ini, yang pada akhirnya dia itu mending lari aja supaya sehat dan sebagainya. Kalau lari dari kenyataan itu pasti akan berhenti. Ya gitu. Ya. Tapi kalau lari keterusan itu bakal melelahkan. Cuma dalam hal lari tersebut itu kan mungkin jargon katakan tadi. Kalau menurut saya itu korelasinya di mana? Iya, ini ngomongnya kan Tasik harus sehat segala macam dan sebagainya. Sehat dari situ kan bukan saja fisik, Kang. Artinya sehat mental, ya, sehat etika, soal segala macam gitu. Tapi kan ini mah lebih ke psikli gitu. Ya belum tentu ketika badannya sehat, hatinya tidak sehat kan itu juga. Yang pada akhirnya saya berpendapat ini lari dari kenyataan nih. Kira-kira ketegasan wali kota gini. Kalau memang ada keberanian wali kota sama wakil wali kota. Kalau memang di situ ada salah satu OPD yang memang kurang, apalagi kepala desa ABC dalam memimpin bidangnya, ABC desa itu tegur surat. Kalau nggak benar, mutasiin. Yang dipromosi, mutasiin, gitu loh. Kalau nggak berani mecat, mutasi. Kalau berani mecat, pecat. Ya konkretnya sekarang itu belum berani masuk ke wilayah ini. Contoh realitas konkret di lapangan itu sampai detik ini kekosongan jabatan baik eselon 2, eselon 3 malahan ke desa sekalipun ke kelurahan itu masih banyak kan. Fenomena apa nih? Yang saya ketidakpedean atau apa nih, Kang? Dalam ilmu hukum itu kan dibuktikan. Ya. Ya bukti. Kalau memang dia terbukti kurang ABC, tegurlah baik-baik. Kalau menurut saya, kepala OPD juga sama punya perasaan. Meskipun ada tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam jabatannya, tapi jabatannya juga tetap dia punya perasaan, punya SOP. Yang menggerakkan daripada OPD tersebut itu siapa selaku atasan OPD? Kenapa itu nggak dipublis dulu? Kenapa dari sini langsung ke sini? Kan itu ada tahapan. Dari Sekda, Asda, langsung ke Kadis atau ke Kabah. Atau memang di wilayah di ruang birokrasi ini ada pakewuh. Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Ketika wakil wali kota langsung bus ke OPD atau eselon 2 bla bla bla, di atas eselon 2 apa aja? Siapa saja ada? Asda sama Sekda. Kerja nggak? Kalau menurut saya itu dianggap nggak kerja berarti. Kenapa harus nyari ke Kadis? Ngobrol ke Sekda review ke Asda langsung ke nih ada gini dari Pak Wakil. Kalau langsung terjun seperti itu, dipublish seperti itu, menurut saya kurang elok sih. Menarik gitu sih. Menarik apa yang dikatakan oleh Kang Leda. Nggak bakal ada efek jerah dari mana? Nggak bakal ada. Kalau menurut saya nggak ada ngaruh. Hanya sensasi. Kalau menurut saya hanya sensasi saja. Kalau menurut saya sih. Berarti yang harus saya anggap ini anggapan saya nih. Wah, ini hanya sensasi saja. Karena apa? Realisasi daripada semprotan tersebut itu apa? Oke. Berarti dua elemen ini yang memang tidak bekerja. Harus bagaimana kalau memang seperti itu? Anggapan saya itu seperti itu. Elemen di sini itu harusnya membantu. Ya, Asda dan Sekda lah. Jadi sampai wakil wali kota nyemprot ke kepala dinas, langsung mengumpulin ABCD. Loh, kenapa di sini Sekda sama Asda? Gak ada peran. Di situ tugas pokok, kata saya tadi, tugas pokok fungsi yang melekat dalam jabatannya. Atau mungkin di situ ada pakai. Kadang tergantung gini. ASN itu ada gaji.
Ya. Dan ada TPP. Ya. TPP itu apa? Tambahan penghasilan pegawai. Kinerja lah kalau di ini. TPP itu adalah kinerja tunjangan gitu. Kalau dia nggak becus kerja, jangan bawa dong TPP. Gitu maksudnya. TPP dibawa, gawe hante kan percuma. Lamun saya pernah bayar PBB mah, masyarakat saya pernah bayar PBB mah, itu jadi masalah para saya karpet gitu. Jadi intinya kieu. Jadi ketika pimpinan seperti itu nyemprot ABCD, masyarakat bengong gitu loh. Masyarakat itu bukan itu. Silakan itu selesaikan di internal sampean. Kami masyarakat, Anda sebagai pelayan, layani kami dengan benar. Gimana masyarakat mau sehat? Para pelaksana pelayanan ini juga diduga kurang sehat. Betul. Kan bingung. Ya memang kurang sehat. Nah justru itu saya bingung sampai ke Arab. Kalau enggak saya terusin ke Kutub Selatan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kan saya menangkap dari janji-janji mereka ketika kampanye. Tasik gemas lah, tasik pelak lah, tasik apalah apa-apa. Dan itu memang janji-janji yang luar biasa sebetulnya ketika kampanye. Nah, kenapa saya seperti ini? Nah, kenyataan realisasinya ketika dia sudah menjabat itu nol sama sekali. Ya dengan kekisruhan seperti ini, apakah memang itu janji kampanye? Tasik maju katakan seperti ini. Dengan persoalan seperti ini, apakah akan maju? Tidak mungkin akan maju karena memang di dalamnya terjadi kekisruhan. Oke, terjadi kekisruhan. Yang harus dipersalahkan mutlak ini siapa nih Kang? Selain dari itu? Ya kembali lagi kepada pimpinan daerah sendiri. Iya. Pemangku kebijakan, dia mempunyai hak otoritatif untuk mengatur daerah. Jadi mau jadi aja bisa ngatur Jawa Barat. Apalagi di Tasik nih, skupnya kecil ibaratnya. Cuman saya melihat daripada Pak Piman ini sendiri, mungkin satu dalam hal pengalaman mungkin kurang. Bukan tidak ada pengalaman, mungkin kurang. Dan itu harus disupport oleh lingkungannya. Lingkungan di situ. Ya lingkungan keluarganya seperti halnya Pak Wakil, support, Sekda, terus ada masukan-masukan lain, bla 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 bla. Bila mana memang tidak ada, gak perlu disemprot, langsung dipublikasikan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Harusnya diremukin, diobrolin, ditegur ABCD secara internal. Kata saya juga, apa keuntungannya nyemprot dipublish kepada kepala dinas, sama saja memperlihatkan bahwa kepala dinasnya terpecus gawe ke masyarakat. Masyarakat terisi kepercayaan akhirnya kepala dinas. Kasihan. Ya itu memang. Nah itu makanya di sini saling temelekan untuk bahasa Sunda. Ya. Kan gak lucu. Ya. Oh, kalau masyarakat gini. Banyak orang sakit di luar sana, banyak yang orang gak makan. Terus parasea gitu loh. Sementara orang sakit di rumah sakit yang nggak mampu itu berjibaku pengen sehat, Betul. pengen keluar, pengen ada bantuan ABCD. Loh, terus masyarakat yang nggak makan sekarang, besok tidak ada. Dan itu yang harus bertanggung jawab itu wali kota ya. Parasea begitu loh, nggak lucu gitu. Kalau kata saya itu, anggapan saya itu hanya sensasi saja, realisasi yang saya lihat. Realisasi kenyataan realistis gitu loh. Kenyataan adalah sebuah kebenaran. Betul. Kebenaran bermain dengan kenyataan. Betul. Saya samakan kebenaran, Betul. kenyataan. Betul. Gitu. Jadi kalau dalam politik itu ada trik dan intrik. Ya. Tapi kalau licik dan picik itu udah beda. Betul. Licik dan picik itu bisa dianggap pelanggaran, melawan daripada ada etika. Okay. Lah jangan sampai trik, intrik, licik dan picik itu satu paket. Itu kan seperti itu. Oh berarti akan menangkap itu ya? Enggak, saya di negeri awan gitu. Di negeri awan saja ada 4 gitu. Trik, intrik, licik, picik itu dipaketin. Benar nggak? Enggak bisa. Jadi sampai ke belut dulu dong, nggak bisa. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Apakah dengan semprotan Pak Wakil Wali Kota terhadap kepala dinas, masyarakat yang sekarang makan besok nggak makan, besok jadi makan? Enggak. Pikirinnya ke bawah, itu udah jadi pelayan masyarakat. Jadi jangan terus parasnya itu masyarakat. Gitu. Jangan berpikir A, B, C, D gitu. Bukan saya gampangkan, ini terkait di luar. Karena mereka itu kan ada 1, 2 di sini kan nggak melihat. Ini kita masukkan aja. Tahu nggak masyarakat kayak di salah satu wilayah, kayak di sini, yang sekarang makan, besok di mana? Terus pengangguran, terus sampah. Itu terus sampah. Harusnya lihat solusi. Kalau dia punya solusi,
Coba kasih saran di sini. Bukan pengen terus masukin. Dia kasih contoh. Kalau dia nyemprot, karena apa? Karena ini harusnya masukan. Maaf nih. Berarti saya meragukan kualifikasi SDM. Ya. Gitu loh. Yang namanya pimpinan harusnya mencontoh. Bila mana nggak tahu, panggil, ngobrol baik-baik. Itu ya. Jangan ini mah. Terus itu tuh ngomong kayak pakai. Bukan gitu. Salah. Karena salahnya apa? Kalau di mata masyarakat lah. Ini pelayan kami loh pemerintah. Nah, sementara pemerintah parasnya. Loh kami mau dilayani sama siapa? Ya. Itu kalau kata saya itu gak lucu. Betul. Lucu kan? Lucu menurut saya mah. Hah? Lucu. Betul. Kalau di Konoha lucu. Lucu. Kalau di Konoha bener lucu kalau di Konoha. Tapi ini kan bukan Konoha, Tasikmalaya. Malah saya nyiptain lagu sama teman itu Tasikmalaya kota Tasikmalaya. Tadinya saya sih mau hadiahkan ini sama pemenang pilkada. Hadiahkan aja nggak apa-apa. Saya kasihkan. Dengan kondisi sekarang jadi malas gitu. Bukan malas, nggak mau. Bukan malas lagi, kalau malas pasti ada mau gitu. Kalau saya nggak mau. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu dikembalikan lagi kepada pribadinya masing-masing. Gimana caranya untuk bisa merealisasikan sesuatu hal ke arah perubahan yang lebih baik. Bukan saling menyalahkan. Oke. Bukan saling menyalahkan. Salah kalau saling menyalahkan. Apalagi mereka itu yang bergaji. Digaji sama kita ya? Betul. Jangan sampai ada apa? Kalau dulu pernah saya berbicara dengan teman ya di negeri awan ya. Gitu loh. Ini katanya penjabat punya mobil. Ini katanya penjabat ini punya rumah besar. Sarjana S1, S2, S3. Golongannya pada tinggi-tinggi. Tapi katanya ada satu yang nggak punya. Tapi ini saya ngomong di negeri awal, dia apa? Akhlaknya nggak punya katanya gitu. Dia nggak punya akhlak gitu. Tapi ini kemana ini teh? Ya itu negeri awal. Oh ya kirain di sini. Enggak, kalau di sini tuh bagus-bagus akhlaknya loh. Saling semprot itu kan lumayan juga. Menarik. Kalau kata saya seperti itu. Paradok ya. Nih, oke, pemirsa. Ternyata memang kondisi di Kota Tasikmalaya ini pada kesempatan ini tidak baik-baik saja. Ya contoh konkret misalkan hal-hal yang memang janji-janji politik yang dilontarkan ketika waktu pemilu itu sampai detik ini belum kerasa gitu. Walaupun kita tidak apa? Enggak, boleh nggak saya tambahin? Oke. Boleh ya. Ada saya pernah sempat dengar atau lihat atau siapa totalitas ASN. Pak Wali Kota seperti itu. Ya. Kalau menurut saya boleh mengkritisi totalitas ASN. Totalitas ASN. Kalau melihat daripada totalitas ASN, kalau menurut saya kenapa sih nggak ke arah pencegahan pembatasan pinjam ke bank? Karena apa? Tidak sedikit ASN yang SK-nya di bank, tunjangannya kadang di bank emok gitu loh. Ada. Jadi habis. Ya, sedangkan dia harus dituntut ke kantor pakai bensin. Motor nggak jalan, mobil nggak jalan kalau nggak ada bensin. Bensin dibeli, pakai apa? Pakai uang dari mana? Ya itu tadi, usaha web. Jadi rangkapnya dengan usaha. Bukan nggak boleh usaha ASN, tapi terkadang jadi nggak konsen. Jadi totalitas ASN dari mana? Kalau memang seperti harus seperti apa? Harus ada pembatasan peminjaman ke pihak bank. Ya salah satu contoh lah bang. Ya yang suka di pemerintah gitu kan yang ini pembatasan 70%. Jadi ada sisa. Nggak bisa nggak wali kota ke situ pembatasan itu? Kalau nggak dibatasi seperti itu, tunjangan naik 100.000 digaplekeun kan? Dan butuh. Tapi kalau sacet gitu kalau kayak ini nggak boleh gitu. Dengan konsekuensinya bisa jadi. Saya melayangkan surat audensi itu dari tanggal 7 Maret 7 April kalau nggak salah atau Maret April sampai sekarang nggak ada realisasi. Saya pengen dialog loh sama wali kota sama wakil wali kota, kita coba sharing di situ silaturahmi audensi diskusi. Dan memang itu kejadian itu bukan saja Kang Endra, banyak juga teman-teman yang mengajukan audensi ternyata sampai detik ini tidak terrealisasi. Ini kenapa nih Kang? Padahal sebetulnya ketika teman-teman
beraudiensi itu kan masukan sebetulnya, masukan bagi perkembangan kota Tasikmalaya, lebih jauhnya lagi untuk menelurkan kebijakan-kebijakan supaya kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena saya yakin ketika beraudiensi itu atas dasar masyarakat kan, itu atas dasar keresahan dan sebagainya. Ini fenomena ini kenapa tidak? Apakah memang ketidakmampuan wali kota, maaf, atau memang ketakutan wali kota, atau memang ada kekuatan lain, atau memang gimana? Kalau masalah ketidakmampuan wali kota, saya percaya kepada Pak Piman, dia mampu. Ya. Dia mampu. Cuman ruang gerak Artinya? Ya orang-orang yang di sekitar lah, yang harus mensupport. Pembantunya. Ya, yang ada di tataran balai kota, yang ada di tataran